selamat datang di podcast kami yang bertema Pelestarian Lingkungan Hidup untuk Masa Depan Umat Manusia. Dalam video ini kita akan membahas betapa pentingnya menjaga dan merawat lingkungan agar tetap dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya kita hidup di negara yang luar biasa nih, dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, jadi kayak perubahan iklim, polusi, pencemaran, kerusakan ekosistem itu mengancam kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Nah, di video ini kita akan mendalami berbagai upaya dan langkah apa yang kita ambil untuk melestarikan lingkungan tersebut, mulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari, sampai kebijakan global yang perlu diadopsi oleh pemerintah dan perusahaan besar. Bersama-sama kita akan mendengar cerita inspiratif dari orang-orang yang berkomitmen pada upaya pelestarian lingkungan. Mereka akan berbagi wawasan, pengalaman, dan ide-ide yang bisa kita tetapkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan termotivasi dari mereka ini. Mari kita ambil langkah nyata untuk melestarikan lingkungan kita demi masa depan untuk manusia yang lebih baik. Selamat mendengarkan. Terima kasih atas kehadiran kalian di podcast kali ini, yaitu yang bertemakan pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan umat manusia. Di sini saya dengan kakak siapa? Saya Rifatul Adawiyah, biasa dipanggil Iva. Selanjutnya? Kalau aku itu Riki Zulfikra, biasa dipanggil Riki. Ya, kita langsung masuk ke topik kita yang pertama aja ya. Bisa nggak sih, boleh nggak sih ceritain lingkungan yang ada di rumah kalian itu kayak gimana? Dimulai dari Kak Riki. Oke, kebetulan aku itu tinggal di Depok ya. Ngampus saya itu di Jakarta. Jadi menurut ini untuk pertama kalinya keluar dari Depok. Kalau untuk di rumah saya itu lingkungannya itu masih terjaga, masih rapi atau belum gimana ya? Masih banyak kebun-kebun, masih hijau, pohonnya masih besar-besar gitu. Tidak ada pembangunan yang sembarang gitu. Kalau biasanya kan kalau sekarang kan ada tanah kosong atau kebun itu biasanya kan langsung dibangun. Kebetulan untuk di rumah saya itu nggak kayak gitu. Jadi tertata gitu ya untuk pembangunannya. Iya betul. Kalau menurut saya itu di cerita untuk lingkungan saya gitu. Tapi kan Kak Riki nih pulang pergi ya, Depok Jakarta. Nah, pertama lihat Jakarta tuh tabu nggak sih kayak, wah kok Jakarta gini gitu? Nah ini nih, kan Depok ke Jakarta menurut saya beda ya. Iya. Pas lagi masuk di Jakarta itu kayak lebih gersang gitu loh. Udaranya lebih gersang. Kalau Depok itu kan kalau panas emang panas gitu ya. Kalau dingin banget. Nah, kalau di saya gitu karena emang kebun-kebunnya itu masih tertata kayak gitu kan. Kebetulan lagi pertama kali ngampus itu kayak Jakarta, ngerasanya itu bedanya kayak di daerah mana gitu saya lupa. Pokoknya di situ udah kayak ada perbatasannya gitu, udah ada perbedaan dari kayak Depok ke Jakarta tuh kayak gimana gitu. Jadi cuacanya juga ngaruh juga ya, polusi, pencemarannya gitu ya. Karena kan Jakarta kan terkenal dengan gedung-gedung gede. Iya. Polusinya tinggi gitu. Gedung-gedung tinggi. Iya begitu. Oh, berarti daerah masnya itu Depoknya masih penduduknya nggak padat seperti yang kami lihat biasanya kan Depok kan padat ya. Kayak Jakarta gitu ya. Kalau untuk lingkungan saya nggak padat sih, kayak lingkungan umumnya aja, nggak kayak yang di Jakarta kayak tiap gang tuh rumah kayak dempet-dempetan gitu kan, enggak. Makanya masih di daerah saya itu masih ada kebun-kebun gitu. Masih ada penjagaan lingkungannya. Iya. Masih tertata semua. Nah, kalau Kak Iva gimana nih? Nah, kalau daerah rumahku itu di Jakarta, tepatnya di Cengkareng. Jadi di daerah aku itu rumahnya tuh berdempetan. Jadi antara rumah satu sama rumah yang lain itu berdempetan, gak ada salah-salahnya gitu. Kalau berdempetan gitu ya. Kan kalau jemur kan harus pakai matahari buat keringnya. Nah, itu dia. Jadi kita tuh biasanya jemur tuh di lahan depan rumah. Jadi itu bisa menghalangi orang-orang jalan sih sebenarnya. Tapi kita mau gimana lagi, jemur di mana lagi? Lantai 1 terus ya kita jemur di jalan. Karena itu kan gang ya. Jadi gang-gang gitu. Jadi nggak ada motor lewat tapi cuma orang lewat aja gitu. Apa enggak? Motor cuma lewat beberapa. Nggak ganggu sirkulasi udaranya? Sirkulasi udaranya sih lancar-lancar aja, tapi ya kadang
Cuman Panas. agak ini kali ya, untuk ventilasi udaranya itu kurang Iya, ya. kurang. Jadi sirkulasi udaranya tuh nggak muter gitu. Jadi saking padatnya Jakarta kali ya. Iya, daerahku emang padat Namanya banget. juga Jakarta kan. Dari Padat dulu. penduduk. Iya. Kalau Depok tuh kayak semi apa ya? Dikit semi puncak. Terus rumah saya tuh saking gede-gedenya pohon ya. Kalau angin tuh kayak masih di puncak, apalagi di lantai 2 karena kan pasti tingkat dulu balkon. Kebetulan rumah saya itu rumah, sampingnya kebun, depannya jalanan, sebelah kanan kebun. Nah, jadi kalau ada kalau entah hujan atau mendung itu anginnya kerasa banget gitu. Nggak perlu pakai kipas sih. Rumah saya kalau lagi dingin banget. Kayak puncak. Tapi aku baru tahu loh Depok ada tempat daerah seperti itu karena kan di sosial media kan Depok itu panas, gersang, terus udaranya Kayak Bekasi ya? Iya, kayak Bekasi. Nah, itu dia. Itu dari kecil-kecil tuh kebun itu udah ada. Jadi mungkin memang kebetulan karena terjaga atau gimana. Jadi Terawat gitu. Terawat. ya, bangunan itu Daerahnya nggak kayak sembarang gitu, buat tanah kosong dibangun kayaknya kayak gitu. Jadi itu cerita dari lingkungan rumah kalian Yes. ya. Selanjutnya kerusakan atau pencemaran apa aja nih yang ada di lingkungan kalian? Kayak kalau tadi kan keadaannya ya, spesifikasi dari lingkungan rumah kalian. Nah, kalau menurut kalian di rumah kalian tuh pencemarannya tuh kayak apa gitu dan atau sekitarnya itu gimana? Kalau di rumah aku sekitarku tuh bersih karena ada orang yang mengangkut sampah setiap seminggu sekali dan tapi herannya itu sampahnya itu dibawa kemana. Jadi aku kepikiran ini kalau sampah digabung jadi satu per rumah-rumah terus ini sampah ditaruh di mana gitu. Kalau kita membicarakan tadi kan Iva ngomongin tentang sampah ya. Iya. Belakangan ini baru tadi siang apa tadi tuh aku kayak lihat di sosial media gitu tentang berita Bantar Gebang. Oh iya. Itu saya nggak tahu di daerah mana ya, karena saya di Depok tuh. Oh, Itu katanya tempat pembuangan sampah itu paling gede dah, kayak mau jadi puncak gitu loh, kayak mau jadi puncak gunung gitu loh. Berarti tadi saya lihat di sosial media itu per hari itu bisa ada sampai 1.200 truk per hari buat naruh sampah di sini. nggak kebayang ya sampahnya sebanyak Wow. Oh berarti sampah rumah tangga itu semuanya dicampur Iya. di satu terus ditaruh di Bantar Gebang. Oh iya aku pernah dengar berita itu. Itu nggak ada pemerintah untuk mengolah sampahnya gitu dari. Kayaknya bingung gak sih itu udah Iya. sebanyak itu gitu karena aku sempat baca juga di blog itu tuh besarnya berapa kali lipat Candi Borobudur. Wow. Itu besar banget. Terus kalau ditotalin itu sekitar hampir memenuhi 80% dari lahan Bantar Gebang itu. Itu sekitar mungkin 39 juta ton untuk kalau beratnya itu. Wow. Kalau 30 nggak baik kalau hujan tuh gimana ya? Ya kalau hujan tuh Iya. apa menyengat banget gitu baunya ya. Terus apakah ada kehidupan di Bantar Gebang? Soalnya aku pernah lihat ada pembuatan film di Bantar Gebang melihatkan kondisi Bantar Gebang tuh ada beberapa hewan-hewan kayak berbahaya itu kayak kalajengking, belatung banyak, terus hewan-hewan yang berbahaya lah. Terus ada penduduk juga yang tinggal di situ. Nah penduduk itu apakah dia punya KTP? Apakah dia warga asli sana atau pendatang dari mana gitu? Kalau menurut asumsiku ya, kayaknya yang tinggal di situ emang yang kerja gitu tuh di situ. Jadi mau gimana ya, kayak udah biasa aja semua bau sampah gitu. Kayak gitu deh menurut asumsiku. Jadi pengepur itu tinggal di situ ya? Nah itu kalau yang aku pernah baca juga itu, jadi mereka tuh tinggal di situ dengan lahan milik wilayah pemerintah Jakarta dan atau itu masih masuk tanah Bantar Gebang itu. Nah mereka tuh tinggal di situ. Katanya itu sempat mau diungsikan atau mau dibikin tempat layak lah, tapi mereka tuh tetap nggak mau. Mungkin udah gimana ya? Udah terbiasa hidup di lingkungan seperti itu ya. Jadi untuk pindah tuh dia nggak mau. Gitu. Ngomongin tentang Bantar Gebang yang tingginya segimana pun itu sampahnya. Kayak udah kayak gunung. Di Depok itu ada namanya ada pasar Cisalak. Oke. Dia kan udah dikelola gitu ya, udah jadi tempat bener pasar gitu. Cuma pasar itu kayak pasar bagus gitu. Cuman di belakangnya itu ada tempat pembuangan sampah. Saya nggak tahu itu sampah dari mana. Cuman nggak segede Bantar Gebang sih. Cuman
yang sekecil gitu aja ya. Bau kalau lewat baunya kayak gimana gitu, Wah, apalagi yang iya. segitu ya. Heeh. Nggak kebayang gitu. Nggak kebayang yang tinggal di situ sih sebetap itu gitu. Kayak besar di situ. Tinggal di situ, tidur di situ. Aduh, Bahkan mereka tuh berpenghasilan tuh dari sampah itu gitu. jadi di situ itu jadi pembuangan terakhir sampah, terus gak ada pengolahan untuk Nah, itu dia salahnya. Ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah sih ya. Itu untuk sampah sendiri tuh berasal dari inian pribadi, kesadaran sendiri. Jadi ya mungkin kalau upaya dari Kak Iva nih, kalau dari contoh sampah itu, upayanya tuh apa sih untuk mengurangi sampah tersebut? Dari aku sendiri kan aku tinggal di padat penduduk ya. Jadi misalkan kesadaran sendiri untuk memilah-milah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Jadi nanti dari RT setempat atau RW setempat ada orang yang memungut sampah yang bisa organik itu yang bisa diolah untuk menjadi pupuk lah atau yang bermanfaat gitu. Kalau yang sampah yang tidak bisa diolah bisa seperti plastik gitu-gitu ya diolah gitu. Kalau untuk aku sih setuju juga ya kata Kak Iva, harus kesadaran diri. Betul, karena untuk Kak Iva kan emang karena ramai penduduk ya, untuk aku kan emang kayak lingkungan biasa aja gitu. Kalau untuk aku setuju dengan kesadaran diri sendiri, karena biasanya memang di rumah itu selalu mengelola sampah dengan baik, kayak seperti galon dibuat jadi pot, terus tempat-tempat botol minum jadi pot itu yang berjejer gitu di atas. Kalau aku sih gitu. Yang sampah plastik bisa dijadiin eco-brick ya, Nas? Oh Aku pernah dengar. Ya, itu. Eco-brick itu nanti dia bisa dijadiin tembok-tembok gitu ya. Aku pernah dengar eco-brick itu. Iya. Ada rumah kayak misalkan ada tuh di tempat lain, entah itu di Bandung atau di mana gitu. Ada rumah yang terbuat dari botol-botol bekas itu. Iya. Itu keren banget sih. Kreativitasnya tuh ada. Jadi misalkan coba contoh aja orang Jakarta itu, wah kreativitas untuk mengolah sampahnya tuh ada pasti. Indonesia bakal terhindar dari kesusahan mengolah sampah itu sendiri. Amin. Tapi harus ada dorongan dari pemerintah juga sih, nggak sih Kak? Mungkin fasilitas dari pemerintah ya. Soalnya aku pernah lihat itu kita tuh Indonesia ini punya mesin atau apa ya kayak pengolahan sampah plastik itu. Nah tapi itu belum belum dilegalisir oleh pemerintah. Jadi itu baru hanya penelitian. Nah itu mungkin entah staf di mananya. Jadi itu belum terpraktekkan secara langsung gitu. Terlakukan. Nah selanjutnya kalau tadi upaya untuk menjaga lingkungan sampah dari sampah gitu. Terus upaya kalian ini apa gitu untuk mengatasi kerusakan lingkungan dalam skala nasional, regional dan global gitu. Misalnya kayak contohnya aja pencemaran lingkungan tuh kayak pencemaran udara, terus salah satunya tadi kayak sampah itu, terus pencemaran air tuh kayak gimana? Kalau buat aku ya Kak, kalau buat aku untuk menjaga lingkungan itu. Iya, upayanya gitu. Pilih kita tadi sih kayak lebih ke inisiatif, mengolah sampah, terus lebih tertib kepada aturan kayak jangan buang sampah sembarangan. Cuman harus dididik memang dari kecil supaya kita bisa terbiasa dengan hal-hal yang positif untuk menjaga lingkungan ini. Aku sih gitu sih. Menurut aku upaya di daerah sekitar aku aja nih, misalkan kalau setiap RT RW itu sadar dengan warganya untuk pedulinya itu kebersihan lingkungannya, pasti RT itu akan kayak mengkoordinasi warganya untuk memilah sampah, terus sampah itu jangan dibuang sembarangan. Aku pernah lihat video Pandawara Group lagi videoin orang-orang yang buang sampah di kali. Jadi sebenarnya dari warganya sendiri aja belum ada kesadaran. Jadi dari kesadaran. Jadi tetap ya kembali ke kesadaran sendiri. Nah, tadi kan kita udah jelasin dan berbagi pengalaman nih untuk kita semua.
jelasin upayanya juga. Terus selanjutnya pesan kalian untuk masyarakat dan generasi muda yang akan datang dalam upaya menjaga lingkungan yang agar tetap terjaga gitu. Gimana? Aku dulu ya. Lebih tegas lagi untuk kalau lihat orang yang buang sampah sembarangan, kita langsung tegur aja dia. Walaupun dia nggak terima, kita tetap tegur. Ya setegur-tegurnya kita, kalau dia benar-benar bebel, kan ada orang yang bebel, jangan buang sampah sembarangan, tapi dia tetap buang sampah sembarangan, yaudah kita pungut aja sampahnya, kita buang di depan dia. Karena kan kenapa gitu, pikirannya nggak dewasa, kan sampah terus dia buang sembarangan, kan nggak baik juga buat lingkungan. Emang ajaib gitu sampah tiba-tiba hilang, nggak mungkin. Jadi kita lebih ke sadarin orang, sadar diri, sadarin orang juga, lebih tegas aja untuk itu. Untuk aku setuju juga dengan Kak Iva, dengan lebih tegas atau apapun itu caranya, karena kan untuk menjaga lingkungan ini kan sebenarnya kalau memang ada kesadaran diri itu tidak sulit. Apalagi kita membicarakan kita untuk ke depannya lagi gimana untuk anak cucu kita itu kayak gimana nanti supaya sehat, supaya terjaga sehat, dan lebih utama sih biar lebih hidup ya, biar yang anak cucu kita itu lebih merasakan aja ya. Harus setuju dengan Kak Iva sih, lebih tegas dengan peraturan-peraturan. Terus aku punya pengalaman juga Kak. Terus misalkan sampah dapur, sampah rumah tangga dapur itu biasanya tuh aku kayak memilah gitu. Jadi sampah telur aku bersihin dulu, terus habis itu aku hancurin, terus dibuat pupuk tanaman. Iya. Tuh sampah dapur gitu, kayak makanan sisa dikumpulin, terus dibuat pupuk, dibuat sumur perasapan. Jadi buat itu. Sebelumnya terima kasih nih udah hadir di podcast kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, telah berbagi pengalaman dan memberikan pesan-pesan nih untuk teman-teman kita di sana gitu. Terus memberikan upaya gimana caranya kita untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan ke depannya gitu. Ya, terima kasih untuk Kak Iva. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas, mendapat apresiasi dari negara-negara ASEAN atas inovasinya dalam pengelolaan sampah. Meski dulu menghadapi darurat sampah dengan 600 ton sampah per hari, kini Banyumas berhasil mengelola 80% sampahnya. Program Sumpah Beruang, sulap sampah jadi uang, dan inovasi mesin HAR untuk memisahkan sampah dari tanah menjadi kunci keberhasilan. Sistem pengelolaan terpadu dan partisipasi aktif warga juga memainkan peranan penting. Banyumas menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah efektif dapat tercapai dengan kerja yang keras dan inovasi. Nah, kita telah berbicara tentang betapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan umat manusia. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, dari mengurangi sampah plastik, menghemat air, dan menanam pohon, itu semua memiliki dampak besar bagi bumi kita. Kita adalah penjaga bumi ini dan tanggung jawab ada di tangan kita untuk memastikan bahwa generasi yang akan datang dapat menikmati alam yang sama indahnya dengan yang kita nikmati hari ini. Mari kita jadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup kita, bukan hanya sebagai tren atau kewajiban, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada bumi dan kepada semua makhluk hidup. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang pelestarian lingkungan hidup untuk masa depan umat manusia. Semoga informasi yang kami berikan dan kami contohkan itu dapat membantu kita dalam pelestarian lingkungan. Jangan lupa untuk berkontribusi dan menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga dan lestari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga lingkungan dan teruslah berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Saya Fatihatul Gina Mas Nuria, pamit undur diri. Salam lestari.